karena kalau masih manual mungkin switch atau untuk switch dan segala macamnya operasinya akan mungkin ada sedikit delay, jadi lebih lama gitu ya. Nah, dengan adanya AI dia bisa langsung mungkin untuk otomasi dan segala macam di dalam si jaringan 5G-nya. Entah apa itu, yang salah satu contohnya adalah handover-nya tadi. Lalu integrasi machine learning dan AI ke edge network dapat dicapai melalui penggunaan jaringan 5G. Jadi ada keunggulan di 5G yang bisa digunakan untuk implementasi machine learning atau AI-nya. Lalu 5G ini memungkinkan koneksi simultan ke beberapa perangkat IoT sehingga menghasilkan data yang besar yang harus diproses menggunakan machine learning dan AI. Jadi karena kita ngomong tentang IoT, di situ ada ribuan perangkat. Nah, dengan adanya 5G, ribuan perangkat tersebut bisa diakses mungkin tidak berbarengan, tapi secara simultan berganti-gantian. Hanya saja berganti-gantiannya secara cepat karena kan 5G kecepatannya cukup tinggi ya, jadi seakan-akan berbarengan gitu ya. Nah, menghasilkan data yang besar sehingga diproses menggunakan machine learning dan AI itu cukup mudah dan cukup cepat gitu ya. Nah, lalu di sini ada mengapa machine learning ini penting untuk wireless system, 5G wireless systemnya gitu kan. Jaringan 4G yang ada saat ini menggunakan konektivitas broadband atau IP untuk mengirim dan mengakibatkan efisiensi yang buruk di sini. Nah, machine learning dan AI memungkinkan jaringan 5G menjadi prediktif dan proaktif, yang merupakan ini hal penting jaringan 5G supaya dapat berfungsi. Oke, waktunya masih ada sekitar 10 menit lagi. Dengan mengintegrasikan si machine learning ke dalam si 5G, jadi kenal dengan BTS ya, base station gitu kan. Nah, di 5G itu kita sebut mungkin ada yang namanya intelligent base station atau smart BTS yang dapat membuat keputusan sendiri, dan perangkat seluler yang akan dapat membuat klaster yang dapat beradaptasi secara dinamis berdasarkan data yang dipelajari. Jadi biarkan keputusan dari base station itu keputusan sendiri berdasarkan data-data historinya. Ini potensial machine learning untuk komunikasi 5G. Jadi ada enhanced mobile atau enhanced mobile broadbands, ada massive machine type communications atau many devices, yang enhanced itu high speed, yang ultra reliable low latency itu real time gitu ya. Contohnya ultra fast internet, enhanced video bisa sampai 360 derajat. Dengan video 360 derajat sudah pada tahu ya, nah, sudah banyak gitu yang aplikasinya, tapi dengan kualitas video yang cukup tinggi. Lalu bisa dilakukan tahap awal untuk pembangunan AR, augmented reality dan virtual reality, atau bisa juga mungkin ada beberapa yang tahu kan work and play in the cloud. Jadi ada beberapa game yang kita tidak perlu download, langsung dimainkan saja, gitu kan. Lalu kalau di datanya, kalau di konektivitasnya sendiri ada smart home, smart city, dan smart building. Lalu untuk real time-nya ya advanced AR yang lebih advance lagi supaya mungkin lebih kalau main game atau pemodelan nyetir mobil gitu kan tidak ada delay-delay yang mengganggu gitu. Atau self-driving cars dan industri 4.0 yang self-driving cars ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau misalnya dia responnya lama, dia udah keburu mungkin akan menabrak sesuatu terlebih dahulu gitu ya kalau responnya cukup lama atau prosesnya terlalu lama. Ini ada top 5G innovations, jadi ada beberapa, adanya di sport. Jadi 5G wireless akan mengubah dunia sport gitu kan. Kalau misalnya kita nonton pertandingan olahraga gitu kan, kita hanya dari satu kamera gitu ya. Nah, bisa saja suatu saat ada yang membuat sistem di sportnya itu ya kita seakan-akan ada di lapangan tersebut. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, sudut pandang yang berbeda gitu ya, mungkin dari penonton dan segala macam. Ada wireless virtual reality, ada augmented reality. Jadi kalau augmented reality kayak virtual zoo mungkin ya, yang sering-sering kalau kita scan HP terus ada muncul hewan-hewan gitu ya, itu augmented reality. Kalau kita mungkin bisa diintegrasikannya, salah satu contohnya ke museum. Jadi banyak museum didigitalisasi, digunakan augmented reality supaya lebih menarik, karena museum mungkin udah jarang yang masuk ke museum ya gitu kalau nggak disuruh biasanya. Lalu ada live performance, bisa juga digunakan dengan high quality live performance-nya dari wireless device. Ada game streaming, lalu ada self driving cars ya, automatic car tadi. Mungkin lagi masuk juga ke ada wireless home, karena
respon yang cepat di 5G tersebut, kita bisa koneksi semua aplikasi, semua barang yang ada di rumah, yang elektrik barang yang ada di rumah dengan menggunakan HP, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Atau di agriculture pun sudah banyak digunakan sih sebenarnya, menggunakan mesin learning dan lain-lain. Hanya saja mungkin terkendala proses untuk pemrosesan datanya sama untuk penyimpanan datanya, karena kalau kita berbicara di agriculture, kita berbicara tentang jumlah data yang besar, yang banyak, sehingga untuk mengakses data tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau misalnya dengan adanya 5G diharapkan untuk mendapatkan data tersebut lebih cepat, sehingga proses untuk scanning perkebunan, karena kebun kan luas ya, berhektar-hektar, beratus-ratus hektar, itu lebih cepat gitu ya. Lalu ada public safety dan infrastruktur, tentunya contohnya kayak di smart city dipasang dari beberapa kamera untuk memantau keselamatan kita ya, dan mungkin untuk memantau kalau ada yang melanggar lalu lintas dan lain-lain. Lalu ada dua lagi, autonomous vehicle, mungkin dari drone sendiri atau dari Automatica sendiri, dan yang sekarang lagi mungkin banyak dikembangkan juga, terutama di kelompok keahlian saya di healthcare. Jadi ada telemedicine, ada remote recovery, physical therapy menggunakan AR, precision surgery, dan lain-lain. Ini yang lagi dikembangkan juga sih sebenarnya untuk healthcare-nya. Jadi untuk memprediksi yang COVID kah, atau memprediksi untuk menghitung gula darah dan segala macam. Itu healthcare kalau menggunakan 5G tentunya untuk memproses dan pengambilan datanya yang di cloud itu kan lebih efisien dan lebih cepat, lebih enak seperti itu. Oke, ini kesimpulannya. Jadi masih banyak potensi penggunaan machine learning pada jaringan si 5G ini. Nah, 5G ini dapat membuat pengumpulan atau pengolahan data lebih cepat dan efisien. Karena kalau kita berbicara di industri 4.0, secara otomatis berbicara di IoT dan machine learning, dan itu datanya emang sangat besar sekali, sehingga kita butuh jaringan yang sangat cepat untuk mengakses atau mengumpulkan data tersebut. Terima kasih, sekian dari saya.